Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alam, sarjana teknik Magister Terapan Teknik. Saya merupakan alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, program S2 Magister Terapan dengan program studi Energi Terbarukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Unjuk Kerja PLTS Penggerak Pompa Irigasi di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim. Dalam menyelesaikan penelitian saya ini, saya dibantu oleh pembimbing satu saya, Ibu Dr. Eng Tresna Dewi STMeng. Kemudian dibantu juga dengan pembimbing dua saya, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari MSI IPM. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, dalam mendapatkan unjuk kerja PLTS Penggerak Pompa Irigasi di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim, saya menggunakan dua rangkaian panel surya fixed mounting berbanding dengan rangkaian panel surya flexible mounting, di mana kedua rangkaian ini akan memiliki sistem kerja yang sangat mirip dengan PLTS pompa irigasi yang ada di Desa Tanjung Raja. Akan tetapi ini merupakan simulasi, sehingga nantinya ketika hasil simulasi ini mendapat hasil yang maksimal, maka dapat diterapkan pada PLTS pompa irigasi. Pada penelitian ini saya menggunakan simulasi sawah Desa Tanjung Raja, yaitu di semacam kolam ikan, untuk mendapatkan sumber air yang akan dipompa. Pada masing-masing rangkaian panel surya ini terdiri dari panel surya 275 WP, masing-masing satu unit di fixed mounting dan flexible mounting. Selain itu, dilengkapi dengan MCB DC 20, kemudian modul step down 9 ampere 300 watt, kemudian push button on off, wattmeter, kapasitas 60 volt sampai 100 ampere, kemudian pompa submersible 12 volt. Nah, perbedaan dari kedua ini, sistem ini adalah pada rangkaian panel surya flexible mounting sendiri terdapat sistem tambahan, yaitu sistem solar tracking, di mana solar tracking tersebut terdiri dari panel surya kapasitas 2x50 WP dengan di rangkai seri, kemudian aktuator 18 pin 1 unit, dilengkapi dengan MCB 20 sebanyak 2 unit, satu pada keluaran panel surya dan satu sebelum masuk ke aktuator. Kemudian dilengkapi juga dengan solar control charge, dilengkapi dengan baterai 12 volt 2 unit dengan di rangkai seri, dilengkapi dengan panel box solar tracking, kemudian dilengkapi dengan sensor cahaya. Nah, dari rangkaian ini pada dasarnya adalah memiliki kesamaan, akan tetapi dalam membandingkan rangkaian panel surya fixed mounting dan flexible mounting, perbedaan hanya pada sistem aktuator yang setelah saya jelaskan tadi. Baiklah, seperti saya jelaskan di awal, dengan sistem yang sama persis, maka panel surya menerima sinar matahari. Jadi sinar matahari dikonversi menjadi listrik, dalam hal ini adalah listrik DC. Kemudian dalam kondisi seperti ini, masing-masing panel surya telah menerima paparan sinar matahari. Selanjutnya kita on-kan MCB, maka aliran listrik masuk dari MCB 20 menuju modul step down 9 ampere 300 watt. Kenapa di sini saya menggunakan modul step down 9 ampere 300 watt? Dikarenakan kita menggunakan pompa submersible 12 volt. Dengan panel surya 275 WP, keluaran tegangan yang dihasilkan panel surya adalah sekitar 33-34 volt. Maka perlu kita lakukan step down. Nah, dengan kondisi seperti ini, untuk menyalakan sistem, selanjutnya kita menggunakan push button on off. Nah, dengan masuknya push button on off, maka secara seri wattmeter akan menunjukkan nilai daya yang dihasilkan panel surya untuk menggerakkan pompa submersible 12 volt. Nah,
Di sini juga kita terdapat meteran air, di mana meteran air ini berfungsi untuk mengukur debit air yang dihasilkan. Pada kondisi seperti ini, antara rangkaian panel surya fixed mounting dan flexible mounting itu bisa dikatakan sama. Nah, perbedaan akan dihasilkan ataupun unjuk kerja selanjutnya adalah dengan bantuan sistem solar tracking. Sama seperti panel surya 275 WP tadi, pada panel surya 2x50 WP ini sinar matahari diterima oleh panel surya 2x50 WP. Kemudian MCB20 nya sudah standby menyampaikan energi listrik DC. Nah, belum itu akan, tapi kita perlu solar control charge ini kita hidupkan dengan bantuan baterai. Jadi baterai ini solar control charge ini berfungsi untuk memonitor sistem charging yang dihasilkan oleh panel surya 2x50 WP. Nah, pada kondisi ini ketika MPU20 dihidupkan, maka listrik DC akan masuk ke solar charge. Nah, pada kondisi seperti ini, listrik DC tersebut bisa berpotensi ataupun bisa menjadi sumber energi baterai untuk sistem charging, ataupun menjadi sistem sumber energi pada panel box surya tracking dan sensor cahaya. Nah, sensor cahaya di sini itu diperuntukkan untuk menangkap sinar matahari yang lebih dominan, di mana sinar matahari yang lebih dominan akan memberikan beda potensi ataupun memberi resisten yang berbeda. Maka selanjutnya untuk menghasilkan nilai yang maksimal, maka kita perlu bantuan dari solar tracking. Solar tracking ini ketika kita on kan, maka panel surya akan bergerak ke arah matahari, datangnya matahari secara tegak lurus. Dalam artian perbedaan dengan fixed mounting akan berada pada sudut statis menerima matahari, sedangkan pada flexible mounting panel surya dapat bergerak mengarah ke arah datangnya matahari ataupun lebih condong sudut dalam menerima sinar paparan matahari. Nah, dengan bantuan solar tracking ini, maka bisa dikatakan nilai daya yang dihasilkan si panel surya flexible mounting akan lebih besar, sehingga debit yang dihasilkan oleh pompa juga akan semakin besar. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Selanjutnya saya akan coba untuk memperkenalkan kedua sistem ini dalam introduction berikut. Utama yaitu sistem panel surya dinamis dengan kapasitas 275 WP, di mana panel surya ini dilengkapi dengan sistem aktuator yang membuat single axis tracking, dan aktuator ini didapat dari sensor LDR. Jadi sensor LDR ini akan menangkap sinar matahari yang terang, di sisi mana yang terang dia akan mengarahkan si panel surya untuk tetap tegak lurus di sinar matahari. Nah, yang kedua itu ada panel surya 275 WP juga dengan statis, di mana panel surya 275 WP ini juga sama seperti itu. Nah, jadi kedua panel ini akan menggerakkan pompa submersible pump yang ada di sini. Jadi kedua panel tersebut menggerakkan pompa submersible pump. Jadi nanti pompa ini akan menghasilkan debit air. Nah, dan yang ketiga itu saya ada memiliki panel 2x50 WP disusun secara seri, di mana panel surya 2x50 WP ini digunakan untuk mengecas sistem charging sistem ini digunakan untuk aktuator. Coba kita hidupkan. Jadi sistemnya output dari panel surya 2x50 WP masuk ke MCB, kemudian masuk ke solar control charge, kemudian dari solar control charge masuk ke dalam sistem baterai. Setelah baterai terisi, maka dimanfaatkan untuk menggerakkan aktuator sesuai dengan sinyal LDR tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk meng-on-kan untuk panel surya yang 275, yang sebelah kiri satu itu adalah panel yang dinamis, yang dua adalah statis. Jadi sistemnya kedua panel ini masuk ke MCB, kemudian karena outputnya tegangan adalah 30 volt, maka dipergunakan step down untuk di 12 volt kan untuk menyelesaikan kebutuhan panel surya kebutuhan submersible pump. Oke, di sini kita dapat lihat. Jadi yang di atas itu untuk yang dinamis,
saat ini 5,08, 10,82 atau 5 ampere, 10 volt atas 56 watt. Kemudian yang untuk statis 4,3 ampere dengan tegangan 8,5 volt dengan total daya 37-36. Jadi ada selisih sekitar 18 sampai 19 watt. Nah, dari sini kita lihat dapat perbedaan. Ini kenapa? Karena secara kita lihat, kalau lihat dari sini dengan sudut seperti ini, dia menghasilkan 1025 watt per meter kuadrat. Nah, sedangkan yang statis ini saat ini sekitar 1969. Jadi ada beberapa beda ya, difference beda. Nah, akibat perbedaan irradiance ini akan menghasilkan daya yang berbeda pada masing-masing panel, sehingga mengakibatkan panel surya ini menggerakkan pompa seperti lihat, yang pompa nomor 1 dan pompa nomor 2 debitnya berbeda. Nah, kita lihat flow meter. Jadi yang nomor 1 adalah yang dinamis dan yang kedua adalah statis. Jadi ditampilkan posisi panel surya pada pukul 10, kemudian pada pukul 12 dan pada pukul 14. Pergerakan panel surya ini mengikuti arah datangnya matahari dengan bantuan aktuator pada sistem solar tracking. Kemudian di sebelahnya menampilkan pergerakan uji pergerakan yang saya lakukan di malam hari agar lebih maksimal dalam menerima sinar matahari. Jadi uji panel dari arah timur ke barat, selanjutnya juga dari barat ke timur. Jadi dia mengindikasikan pergerakan tersebut akibat faktor dari arah datangnya sinar matahari yang diterima oleh sensor cahaya yang ada pada sistem solar tracking.